Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto 70 dan teman-teman semua. Di video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan seputar kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba bahas seputar Quran surat Al-Fatihah. Jadi kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi ketika membaca Quran surah Al-Fatihah. Kita akan bahas setelah intro berikut ini. Baik teman-teman semua, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Quran surah Al-Fatihah ini merupakan sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan gitu. Kenapa? Karena ketika kita salah dalam membaca Quran surat Al-Fatihah, ini akan sangat mempengaruhi sah atau tidaknya sholat kita. Ini perlu diperhatikan bahwa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid atau mentajwidkan bacaan Al-Quran kita itu adalah merupakan perkara yang wajib. Beda halnya kalau kita belajar tentang ilmu tajwid, itu hukumnya adalah fardu kifayah karena tidak semua orang wajib untuk mempelajari apa itu mad tobi'i, apa itu mad asli, apa itu mad arid li sukun, apa itu mad iwad dan lain-lain sebagainya seputar ilmu tajwid gitu ya. Tidak semua orang wajib, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu menjadi kewajiban bagi setiap orang gitu. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, misal kita tidak membaca makhorijul hurufnya dengan tepat, itu akan merubah makna. Dan ketika kita membaca Quran surat Al-Fatihah yang merupakan rukun di dalam sholat, yang wajib untuk kita penuhi di dalam sholat, maka ketika salah, dia akan sangat mempengaruhi sah atau tidaknya sholat kita. Nah jadi buat kalian nih yang masih baca Al-Qurannya kurang diperhatikan dari segi makhrajul huruf terutama, kalian mulai kembali untuk belajar ilmu tajwid. Ya mau nggak mau gitu ya, karena memang ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Entah kalian sholat sendirian gitu ya, atau sedang mengimami jamaah gitu kan, atau minimal keluarga kalian gitu kan. Nah ini perlu diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan dalam membaca Al-Quran khususnya di surat Al-Fatihah ini adalah merupakan kesalahan yang fatal. Misal kesalahan itu sampai merubah makna. Nah merubah makna ini seperti apa? Atau apa saja yang bisa merubah makna gitu ya. Yang pertama ialah dari segi panjang pendeknya gitu. Kemudian apalagi yang bisa merubah makna? Makhorijul huruf itu sudah pasti. Jadi kalau kalian merubah huruf, maka itu akan menjadi merubah makna gitu. Nah, dimana kalau maknanya sudah berubah, maka itu sudah tidak bisa disebut lagi sebagai surat Al-Fatihah. Masih banyak hal lagi gitu yang perlu diperhatikan atau yang bisa merubah makna ketika kita membaca atau kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu ya. Jadi intinya sekarang adalah bagaimana kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada ketika kita membaca Quran surah Al-Fatihah gitu. Ya, sebelum kita lanjut, nah kalian perlu perhatikan juga bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu akan berdampak dosa atau tidak, itu tergantung kitanya gitu. Jadi kalau kita niat untuk belajar, kita niat untuk terus-menerus memperbaiki kualitas bacaan kita, maka kita justru mendapatkan nilai pahala gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendapatkan dua kebaikan gitu. Pahala atas usaha yang kita lakukan, kemudian pahala atas huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran yang sudah kita baca gitu. Nah, tapi kalau kita bisa mahir dengan membaca Al-Quran, kita bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar tentunya. Contohnya di dalam hadis yang digambarkan Rasulullah ialah ma'as safaratil kiramil bararah. Kita akan bersama-sama dengan para malaikat yang selalu taat dan patuh gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu kan. Bagi orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengusahakan dirinya untuk upgrade kualitas bacaannya, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, wa man lam yujawidul Qur'an athimun. Nah, siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ya, atau tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia akan athimun, berdosa. Nah makanya kita perlu perhatikan, apalagi terutama Quran surat Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun di dalam sholat, maka wajib untuk kita penuhi segala hak-hak yang ada di dalam bacaan tersebut. Yang perlu diperhatikan pertama ialah tadi masalah panjang dan pendek. Ketika kita membaca Al-Quran, panjang dan pendek ini sangat perlu diperhatikan. Tidak hanya di surat Al-Fatihah, di semua surat gitu. Kemudian masalah qalqalahnya, apa yang memantul di dalam kita membaca Al-Quran dan apa yang tidak boleh dipantulkan gitu kan. Kemudian gunnahnya berapa durasinya. Lalu kemudian juga terkait dengan makhorijul hurufnya gitu.
Nah, jadi yang pertama ialah dari segi tadi yang sudah kita sebutkan adalah masalah panjang pendek. Perhatikan bahwa di dalam membaca Al-Quran itu yang paling nampak itu adalah ketika panjang 2 harokatnya itu kita tidak baca konsisten gitu ya. Alias kita lebihkan gitu, yang mestinya hanya 2 harokat atau 1 ayunan itu kita baca melebihi gitu dari yang semestinya. Bismillahi. Nah, itu udah kelebihan. Bismillahi. Nah, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua ialah ada di seputar qalqalah atau bacaan yang memantul. Jadi bacaan yang memantul itu kan hanya ada 5 huruf di dalam hukum qalqalah, yaitu bal, jim, dal, to, dan qaf. Atau biar kita ingat dengan mudah ialah biasanya diistilahkan dengan baju di toko gitu ya. Baju di toko. Bal, jim, dal, to, dan qaf. Kelima huruf ini saja yang harus kita pantulkan gitu ya. Jadi jangan sampai 5 huruf ini malah kita tidak pantulkan, kita tidak qalqalahkan gitu. Bal, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya kan? Jadi dipantulkan kasab. Begitupun dengan huruf jim, was-samaa'i dzatil buruj. Dipantulkan. Jadi jangan sampai dihilangkan. Buruj, kasab, ahad. Nah, itu adalah sesuatu yang keliru, bertolak belakang dengan yang semestinya gitu. Bahkan ini kesalahan yang pertama ialah tidak mengkolkolahkan huruf yang kolkolah gitu. Bahkan yang terjadi ialah yang bukan huruf kolkolah malah dipantulkan. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Fatihah ya, di sini ini banyak huruf yang sukun. Perhatikan, ciri kesalahan dalam membaca qalqalah yang tidak termasuk huruf qalqalah tapi diqalqalahkan ialah, perhatikan, huruf-huruf yang sukun atau bertanda mati, kalau dia bukan huruf qalqalah, jadi jangan sampai kita baca memantul gitu ya. Contoh, alhamdu, aksen itu adalah miliknya qalqalah. Jadi jangan sampai kita memantulkan bacaan yang bukan qalqalah gitu. Jadi mestinya gimana? Alham. Jadi langsung gitu ya. Alhamdulillah, bukan alham. Nah, itu. Siratal ladzina an'am. Ana ya. Huruf nunnya itu bukan termasuk qalqalah gitu ya. Tapi kasusnya itu banyak yang terjadi ialah nunnya dibaca memantul gitu. Entah sengaja atau tidak gitu kan. Nah, sekarang kalau sudah tahu ya wajib untuk diperbaiki. Dan bagi yang belum tahu ya dia harus belajar terus. Proses belajar itu wajib untuk dipenuhi. Jadi jangan sampai diem, apalagi cuma otodidak gitu ya. Kemudian perhatikan, jadi jangan sampai kalian itu terpengaruh dengan masalah irama gitu. Jadi gara-gara irama akhirnya lupa dengan hukum panjang pendek yang sebenarnya ataupun hukum-hukum yang lainnya. Jadi iramanya fokus banget diperbaiki, tapi justru ilmu tajwidnya tidak dipraktekkan dengan sempurna sehingga akhirnya kacau gitu kan. Kedengaran bagus bagi orang-orang yang mungkin awam gitu dalam ilmu tajwid gitu, tapi malah kedengaran akan sangat tidak enak gitu ya, aneh gitu. Suaranya bagus, iramanya bagus, tapi ternyata ilmu tajwidnya tidak diterapkan dengan baik. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan untuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Quran surah Al-Fatihah bagian pertama. Ya, bagian pertama. Masih ada bagian kedua. Contohnya nanti di bagian kedua kita akan bahas tentang bagaimana menyambung antar ayat di dalam Quran surah Al-Fatihah. Karena memang ternyata banyak yang masih salah dalam membaca atau menyambungkan setiap ayat dari Quran surat Al-Fatihah. Ini biasanya kita temui di dalam sholat taraweh ya. Dan seperti apa pembahasannya kita akan bahas atau kita akan lanjutkan di bagian kedua daripada pembahasan seputar tahsin tilawah Al-Quran, mengenai kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran, khususnya nanti di Quran surat Al-Fatihah. Ingat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan di-share juga nih. Ini kalian share ke teman-teman kalian itu akan mendapatkan pahala pastinya. Kenapa ya? Karena dia akan baca, dia akan mendapatkan ilmu, dia akan mendengarkan, dan bisa jadi termotivasi langsung belajar Al-Quran dan memperbaiki kembali kualitas bacaan Al-Qurannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.